Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini dalam kajian yang mulia, kajian yang agung insyaallah, yaitu pembahasan tentang Sahih Bukhari, yaitu hadis-hadis sahih yang telah dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam kitab yang dinamakan Al-Jami'us Sahih. Dan alhamdulillah kita telah masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu Kitabul Ilmi, bab yang menjelaskan tentang ilmu, keutamaannya, adab-adab yang ada di dalamnya, dan bagaimana kita juga mengambil ilmu. Jadi di sini kita telah jelaskan adab guru, adab murid, termasuk dijelasan juga metode, artinya metode, manhaj, cara mengajar, cara menyampaikan ilmu. Insyaallah kita akan ulangi hadis nomor 60 bab ketiga. Bismillah. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah Al-Bukhari, babun man rafa'a sautahu bil ilmi. Qala hadatsana Abu Nu'man Arim ibnu Fadl. Abu Nu'man ini kunyahnya, dan di sini jelas disebutkan namanya adalah Arim ibnu Fadl. Qala hadatsana Abu Awanah Wadbah ibnu Abdillah al-Yashkuri. Jadi Wadbah ibnu Abdillah al-Yashkuri. Qala an Abi Bishrin. Abu Bishr adalah Ja'far ibnu Abi Wahsyah, tapi nama bapaknya adalah Ja'far ibnu Iyas. Qala an Yusuf ibnu Mahak an Abdillahi ibnu Amr ibnil As. Abdullah ibni Amr ibnul As. Dan di sana ada Abdullah ibnu Umar. Jadi kalau Umar tidak memakai wawu ujungnya, jadi tidak memakai tambahan huruf wawu. Kalau dibacanya, kalau ada wawu maka dibacanya Amr. Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Amr. Ada celotehan dalam bahasa Arab ya. Kalau belajar ilmu bahasa ya, selalu Amr ini jadi maf'ul ya. Doroba Zaidun Amron. Pokoknya kalau di pesantren-pesantren bikin contoh maf'ul, yang jadi maf'ul itu selalu Amron ya. Doroba Zaidun Amron. Ternyata katanya si Amr ini memang mencuri wawunya Daud. Ya, kalau antum baca Daud kan nggak ada wawunya ya. Itu dalam istilah ya. Jadi tapi penting, kalau Amr
ada wawunya ujungnya. Kalau Umar tidak ada. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Dan tentunya Abdullah bin Umar huwa wa abuhu sahabian. Jadi Abdullah adalah sahabi dan Umar adalah sahabi, yaitu khalifah yang kedua ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Amr bin As, yaitu Amr bin As, huwa wa abuhu sahabi, artinya Abdullahnya sahabi, Amr bin As juga adalah sahabi ya, jadi termasuk sahabat yang mulia. Qala takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnaha fa adrakna wa qad arhaqna as-salatu wa nahnu natawaddau fa ja'alna namsahu ala arjulina fanada bi ala sautihi wailul lil aqabi minan nari maratain aw salasan. Bab yang ketiga ini termasuk bab adab mengajar. Yang mengajar itu bukan hanya guru ya, termasuk orang tua, seorang ibu, seorang bapak, penceramah. Bab seseorang mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu. Jadi bab mengangkat suara dalam menyampaikan ilmu. Artinya tidak pelan suaranya, tapi diangkat suaranya, keras suaranya. Lalu dikisahkan di sini yaitu perjalanan para sahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam riwayat lain yaitu dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika kepulangan dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika kepulangan dari Mekah ke Madinah. Lalu diceritakan dalam hadis ini bahwa Nabi SAW lebih belakang dari pasukan sahabat. Artinya tidak bareng 100%. Para sahabat lebih dulu jalannya dan Nabi SAW berada di belakangnya. Takhalafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnaha fa adrakna, lalu artinya di sini kami mendapatkan beliau, artinya di sini maksudnya ketemu dengan beliau, dan sungguh telah hampir habis waktu sholat gitu. Jadi setiap itu kan ada waktu sholat. Nah ini hampir akan habis waktu sholat. Wa nahnu natawaddau, dan kami berwudu. Nah wudunya ini cepat-cepat gitu. Jadi wudunya cepat-cepat karena memang akan habis waktu sholat. Waja'alna namsahu ala arjulina, maka kami mengusap kaki-kaki kami. Artinya tidak mencucinya. Dia tidak mencucinya. Panada bi ala sautihi, maka beliau menyeru dan berkata dengan suara lantang. Ya, itulah biar gampang aja terjemahnya. Maka beliau berbicara dengan suara lantang yang isinya celaka, tumit yang tidak disentuh air akan disentuh api neraka gitu. Jadi celaka tumit yang tidak tersentuh air, maka ia akan disentuh api neraka. Itu terjemah yang lurus ya, nanti kita akan jelaskan. Beliau menyebutkan itu 2 kali atau 3 kali. Jadi beliau menyebutkan kalimat ini 2 sampai 3 kali.
Di sini disebutkan bab mengangkat suara ketika menyampaikan ilmu. Nah, kita punya kaidah, kenapa ketika seorang guru, seorang mudarris, seorang muallim itu perlu mengangkat suaranya, bahkan di sini melebihi kebiasaan kalau di sini maksudnya. Catatan pertama, namanya mengajar itu adalah menyampaikan berita gitu kan. Yakni isolul maklumat dalam istilahnya, adalah menyampaikan maklumat, atau dalam bahasa inteleknya menyampaikan pengetahuan gitu kan. Namanya ngajar itu kan menyampaikan apa? Pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dicerna oleh 3 unsur dalam manusia. Jadi ada 4 unsur dalam manusia yang di situ ilmu akan diserap. Yang pertama al-basar, mata gitu. Yang kedua as-sam'u, yang ketiga adalah al-qalbu, hati. Ya, atau mau menyebutkan akal atau apa silahkan ya. Yang penting ini yang dinamakan adawah lima'rifati maklumat. 3 komponen ini adalah merupakan perangkat untuk menyerap maklumat. Ya, untuk menyerap apa? Maklumat. Ya. Kalau orang buta biasanya kuat pendengarannya gitu kan. Jadi kalau orang buta pendengarannya apa? Kuat umumnya gitu. Karena ini hal yang paling pokok ya. Kalau orang sehat berarti pandangannya sehat, telinganya apa? Sehat. Nah, dalam dunia pendidikan, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, sampai nanti kita akan belajar nomor 4, kata beliau, maratibul ilmi sittatun. Tangga ilmu itu ada 6. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, seseorang akan mendapatkan maklumat ilmu dan berkah ilmunya itu kalau melewati 6 tangga ini ilmu, dan tangganya akan disebutkan di sini sebagian. Pertama, itis yani husnu samti. Husnu samti. Husnu samti. Ya. Husnu samti artinya mencakup 3. Itisolus sam'i, itisolul basari, hudurul qalbi. Husnu samti artinya orang yang belajar mesti diam, bahasa sederhananya gitu. Khusyuk. Dan ini masuk dalamnya 3 poin. Pertama, hubungan mata. Jadi kalau orang mengajar, untap bibirnya dilihat gitu kan. Orang belajar juga harus melihat ketika guru bicara gitu. Itisolus sam'i dalam arti pendengaran siap kan orang yang sedang belajar. Maka tidak boleh ngantuk, tidak boleh goplak gitu kan orang belajar. Hudurul qalbi, hadirnya hati di majelis itu. Kalau antum di majelis tapi ingat utang, ingat perusahaan, ingat pasar, pasti yang didapatkan juga sedikit itu kan. Maka ini 3 unsur ya. Itu sulul sam'i, itu sulul basori, hudurul qalbi. Berkaitan dengan itu sulul sam'i, bahwa harus ada hubungan mata, maka dianjurkan guru lebih tinggi tempatnya. Bukan sombongnya guru ada di tempat duduk, ini memang adab gitu ya. Adab ini termasuk bagian dari adab. Karena orang sam'i. Ya. Bahkan ya kalau di sekolah itu kan diatur kursinya seperti apa supaya anak tidak juling gitu kan. Ini matanya kalau lihat setiap hari dari satu sudut. Maka biasanya di sekolah dibuat sengaja juga anak dirotasi gitu tempat duduknya. Agar nanti tidak mencerong sebelah aja gitu kan, orang Sunda sebelah gitu, nanti bisa matanya. Ya. Ini adalah hal yang penting gitu ya, Bu.
Artinya dalam dunia pendidikan juga dibahas itilus sam'i, ya. Apalagi belajar makhorijul huruf, belajar umpamanya Quran, hurufnya di mana gitu kan, menguntapkan giginya seperti apa, menguntapkan bibirnya seperti apa, ya. Semuanya jelas ya, yang dinamakan itilus sam'i. Ada istilah dalam istilah kita kan, kalau orang yang mesti tidak dapat ilmu, ceritanya apa? Ustadz itu badannya besar tadi gitu, lama kelamaan kok jadi kecil gitu. Ternyata kitanya tidur gitu. Yang kedua itisalu sam'i, mendengar. Maka guru itu harus punya power suara kan itu. Ya memang dianjurkan harus punya power suara guru itu. Ya, walaupun tentunya power suara ini punya adab juga gitu kan. Ketika menyapa, mengasih tahu, memberi nasihat, ketika orasi, guru kan harus punya orasi. Nilai dia berbicara gitu kan. Tidak ada intonasi juga tidak indah kan. Kalau saya ngomong gitu aja kan, nggak ada berhentinya, nggak ada naiknya. Itu sangat dibutuhkan orang tua kepada anak gitu. Jadi ini pembelajaran dalam dunia pendidikan dibahas, dan para ulama dulu udah bicara ya. Jadi guru ataupun ustadz itu harus punya orasi, nilai bicaranya itu, dan punya ukuran ya. Bahkan Nabi SAW kenapa tidak memilih Abdullah bin Zaid yang mimpi adzan? Yang diminta untuk jadi muadzin ada 3 sahabat, Abu Mahdurah, Bilal bin Rabah, dan Ibnu Ummi Maktum. Yang mimpi adzannya Abdullah bin Zaid, yang beliau langsung diajari sama Jibril alaihissalam dalam mimpinya adalah Abdullah bin Zaid. Tapi Nabi SAW tidak memilihnya sebagai muadzin. Kenapa? Karena tidak memenuhi 2 syarat katanya. Kalau Bilal, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdurah, anda sautan katanya, suaranya merdu. Ya. Suaranya merdu dan suaranya keras. Jadi merdu dan keras itu. Karena ini fungsi adzan. Maka mesti yang dinamakan ittisalus sam'i. Ya. Kemudian apa? Hudurul qalbi. Diceritakan para ulama, para sahabat, kondisi mereka ketika thalabul ilmi, khusyuknya bukan khusyuk nunutan, bukan khusyuk ngantuk, bukan khusyuk dia adalah ingat kepada pekerjaan, bukan. Tapi digambarkan oleh para ulama, para sahabat ketika mereka mendengar hadis dan mendengar ilmu seperti seseorang yang dihinggapi burung di pundaknya atau di kepalanya, dan dia tidak ingin burung itu terbang gitu. Bayangkan antum ada burung bentrop gitunya, bakatku sieun hiber cicing gitu. Nah, demikianlah para ulama, para sahabat ketika duduk di majelis ilmu. Hudurul qalbi. Artinya kehadiran hati, kesiapan pendengaran, kesiapan penglihatan. Maka kalau antum belajar ilmu mustalah hadis, disyaratkan muhadis itu apa yang dinamakan dengan syarat yaqdhah. Yaqdhah itu siaga dalam bahasa sederhananya gitu. Jadi tidak lalai. Seorang muhadis yang punya penyakit ghaflah, lalai, itu tidak akan jadi muhadis. Maka disyaratkan, ini thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Jadi ini adalah tahapan yang pertama, husnul samti. Tahapan yang kedua adalah husnul hay'ah. Husnul hay'ah itu ini dari fisik gitu ya. Fisiknya husnul hay'ah. Husnul hay'ah itu beradab dari sisi pakaian, ya, kesiapan. Kalau taklim ya, taklim
Tidak baju dikel and kumel gitu kan. Bajunya rapi. Jibril mengajari apa? Sadidu bayadi thiyab, sadidu syawadi sya'ri. Rambutnya putih, maaf, bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali, bersih gitu. Lalu beliau menyandarkan lututnya ke lututnya Nabi SAW, lalu bertanya, husnul hay'ah, cara duduk, posisi ya, gimana gitu kan, agar siap, telinganya siap, hatinya siap seperti apa. Nah, yang ketiga apa? Husnus su'al. Husnus su'al. Husnus su'al. Yaitu baik metode bertanya. Karena bertanya itu setengahnya ilmu. Mufti, sang pemberi fatwa, sang guru akan menjawab seukuran pertanyaan kita. Ya, jadi ini adab. Maka antum juga harus dikemas dulu. Harus dipikirkan dulu ketika bertanya tentang ilmu, tepat atau enggak gitu kan. Ini pertanyaan ke ustadz gitu. Ya. Contoh ya, yang paling sering saya bingung ketika ada SMS bertanya tentang masalah pernikahan. Satu, bahasa kita kadang tidak tahu itu bahasa syariat. Yang kedua, mengkisahkan satu perkara dengan kenyataan berbeda. Kata dia, suami saya udah nikah 3 kali, nikahnya dengan siapa? Boleh nggak nikah dengan saya lagi gitu? Kan beda. Kalau dia udah nikah mau 10 kali juga boleh nikah dengan seseorang ahwat kan? Kalau nikahnya dengan sipulanah kan? Mau pernah nikah 100 juga boleh gitu. Asal dicerai dulu semuanya gitu. Tapi kalau yang dimaksud nikah 3 kali dalam arti nikah, talak, nikah apa, rujuk lagi, talak lagi gitu kan? Rujuk lagi, talak lagi. Maka tidak boleh nikah dengan istri yang ditalaknya sehingga dia nikah dulu dengan yang lain kan gitu. Jadi dari pertanyaan tadi akan beda hukumnya gitu. Ketika orang itu bertanyanya tidak jelas, maka pasti jawabannya juga multi tafsir gitu. Maka disyariatkan bagi kita itu memiliki adab bertanya. Bagaimana bertanya yang tepat gitu. Husnus su'al kata. Ya, husnus su'al. Ya. Kemudian tangga yang keempat adalah al-hifdhu. Dihafal katanya gitu. Ada kemampuan kita untuk menghafal. Walaupun mungkin kadar nomor 4 ini ya bukan fardu ya. Tapi ini bagi orang khusus. Yang kelima adalah murojaatuhu, murojaah. Tidak ada orang yang punya hafalan abadi gitu. Dia tidak akan pernah lupa, enggak ada gitu. Maka dalam dunia pendidikan, saya juga ingin menjelaskan ya. Kalau orang dianggap sukses karena bisa menjawab, itu tidak akan membuahkan hasil. Contoh, antum mengajar kitab tauhid umpamanya. Tamat, lalu bikin soal. Ditanya muridnya, apa definisi tauhid, berapa pembagian tauhid. Mungkin dia bisa menghafal di saat itu dan bisa jawab. Tapi tidak menutup kemungkinan sebulan yang akan datang dia sudah lupa lagi kalau ditanya lagi gitu. Maka orang mesti murojaah. Apa yang dia pernah tahu di murojaah, diteliti kembali. Ya, murojaah. Yang keenam kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu apa? Ta'limuhu, mengajarkannya. Bahwa samratuhu wa shadaqatuhu katanya. Sedangkan tingkatan yang keenam, ilmu itu akan menjadi berkah ketika diajarkan. Kenapa? Sebab buah dari ilmu bisa mengajarkannya. Dan buah dari ilmu itu adalah mengamalkannya. Jadi ini sepaket maksudnya. Kalau udah mengajarkan maknanya apa? Mengamalkan. Sebab tidak mungkin orang mengajarkan tanpa mengamalkan. Itu dinamakan orang baik. Dan mengajarkannya itu adalah sodakohnya gitu.
Kalau bahasa lain zakatnya gitu. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakat ilmu adalah mengajarkannya. Jadi orang yang punya ilmu itu punya kewajiban untuk menzakati ilmunya dengan apa? Dengan mengajarkannya. Jadi ini adalah tingkatan ilmu, Pak. Sehingga nanti nyambung dengan hadis ini, bab ini. Jadi tingkatan ilmu kata Imam Ibnul Qayyim itu 5. Nah, maaf. Tadi apa? Husnul samti. Bahasa kita husnul samti itu adanya kesiapan jiwa dan raga ada di majelis ilmu gitu. Apa yang harus ada? Ya pendengaran, penglihatan, hadirnya hati gitu. Dan guru harus bisa mengolah ini gitu. Bagaimana agar pendengaran mustami itu menyambung? Ya seperti umpamanya gerakan seperti ini kan supaya nyambung gitu kan. Yang di sebelah sana ada enggak gitu kan. Contoh gitu kan. Ini contoh. Kalau seorang bapak agar pendengaran anak, perhatian anak menyambung, dipegang punggungnya. Nah, bapak mau bicara ya gitu. Antum suka enggak? Atau tiba-tiba ngagantawang gitu nya. Balik di gawe jojol nyarikan we gitu. Atau ada muko di mana tuh kalau kita bicara gitu kan. Karena ini urgen gitu. Tepak dulu punggungnya. Nah, bapak punya hadiah. Kasih dulu hadiah, setelah punya hadiah, nah udah sholat belum? Belum, baru mau. Jangan tiba-tiba sholat hulas ya. Nah, kalau begini itu tidak ada tuh komponen yang tadi pasti tidak hadir gitu. 3 unsur yang tadi itu tidak hadir dalam kehidupan anak gitu. Ya, insya Allah belajar kitabul ilmi, belajar pendidikan ya insya Allah. Sini. Indah ya. Yang kedua didukung ya, yaitu apa? Dengan postur tubuh gitu. Kan orang juga ya, ustad gitu. Memang ari materi nama alus, ngan eta gerakanana jiga kitu gitu. Contoh gitu nya. Ustad mah cenah jigana i wajah nama bager cenah. Ngan eta hanyakal menikat kumel ende kumel gitu. Kucel gitu. Jadi kurang enak. Maka ustad ada tuntutannya, bersih, bukan harus mewah, bersih. Pakai imamah, pakai kupiah gitu kan. Iya. Ada harisma karena pakaian kehormatan. Maka Nabi SAW juga sengaja memilih baju hari Jumat, memilih baju hari raya, memilih baju untuk menghormat tamu gitu. Jangan pakai ketika ada tamu pakai sontog gitu kan. Nah ini nggak ada ya. Bahkan kalau di Timur Tengah ya, orang bertamu tanpa nelpon dulu jarang diterima. Kenapa? Karena mereka menginginkan menghormat tamu itu wah gitu. Dalam arti menyenangkan gitu. Nah dalam majelis ilmu kita harus betul-betul cara duduk kita, kesiapan kita dari sisi fisik gitu kan. Fisik. Kemudian yang ketiga apa? Baik pertanyaan. Karena bertanya adalah bagian dari ilmu. Guru juga ada adabnya di sini. Contohnya apa? Berkata tidak tahu bagian dari ilmu. Ya. Kalau seorang ustadz atau mufti ditanya setiap pertanyaan bisa menjawab, menunjukkan satu pintu musibah gitu. Karena pasti ada ilmunya yang tidak tahu. Kalau dijawab semuanya menunjukkan dia orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka para ulama mengatakan minal ilmi an yaqula la a'lam. Di antara bagian ilmu seseorang mengatakan aku tidak tahu. Jadi baik bertanya. Kemudian menghafal setelah itu. Kemudian murojaah, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Jika orang melewati tahapan ilmu dengan 6 tahapan ini, maka dia akan diberkahi ilmu. Jadi akan diberkahi ilmu. Nah, dalam bab ini disebutkan bab mengangkat suara. Tapi yang dimaksud di sini mengangkat suara lebih gitu. Kalau mengangkat suara dalam bentuk hajat ya saya kan mengangkat suara sekarang kan itu. Tapi bukan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Mengangkat suara yang lebih.
hei ulah gitu oi, tak gitu bahasan. Kalau dibahasakan begitu, suara seperti itu gitu. Kalau mengangkat suara kan ini mah satu hal kebutuhan. Ya, suara yang wajib bagi saya. Saya harus perhatian dengan apa? Mikrofon. Harus perhatian. Imada ngomong ka dieu terus itu. Ieu nu di ditu mah terdengar. Nah, ini ustaz kurang perhatian itu. Yang tidak punya making connection gitu. Kurang. Dia harus perhatikan gini. Tapi yang dimaksud di sini, satu ketika boleh seorang guru mengangkat suaranya. Ya, ketika dibutuhkan. Contoh apa? Mustaminya banyak dan belum ada mikrofon umpamanya gitu. Kalau sekarang kan udah perlu teriak-teriak saya di sini. Ya, teriak-teriak. Ya. Yang kedua, karena memperingatkan yang jauh, bukan orang yang dekat, memperingatkan yang jauh. Ya. Yang ketiga, karena ada tambih khusus, ada peringatan khusus. Jadi memang ini supaya memberikan perhatian, diangkat suara. Adapun hukum asal bicara sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau hukumnya adalah berkaitan dengan bicara supaya didengar, maka seukuran kita begini gitu. Ngomong bicara gitu. Kalau perlu menyuarakan dengan mungkin suara yang lemah lembut, seperti ketika kita nasihati istri umpamanya, seorang suami menasihati anaknya, menasihati temannya, dia berbicara, ditepuk punggungnya, dipegang kata-katanya. Tidak begini, kita tiba-tiba, dasar kamu tidak tahu agama, kamu melaksanakan itu, ya kan tidak begitu. Mungkin kita pegang dulu seperti Arab Badui itu kan, yang kencing di masjid, Nabi SAW memegang punggungnya dan bertanya, wahai fulan, masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid itu untuk sholat, untuk zikir. Sehingga orang itu berkata, ya Allah rahmati Muhammad yang lemah lembut, rahmati aku dan Muhammad yang galak-galak tadi jangan, katanya. Ya. Tapi terkadang dibolehkan orang mengangkat suara ketika dibutuhkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat kan, Nabi SAW apabila berkhutbah Jumat, ishtadda ghadabuhu wa ala sautahu, katanya. Ketika Nabi SAW itu berkhutbah dan itu mau'idhah, peringatan-peringatan, maka beliau seolah-olah sedang marah. Bahkan dikatakan ihmarat ainah, kedua matanya kelihatan merah, katanya. Wa ala sautahu, dan beliau pun mengangkat suaranya. Jadi beliau mengangkat apa? Suaranya. Nah, di sini Nabi SAW berada di sekitar para sahabat. Dan para sahabat di sini tidak disebutkan berapa jumlah para sahabat. Yang jelas jumlahnya cukup banyak. Lalu terjadilah satu kejadian, satu kekeliruan yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu sebelum turun wahyu. Jadi sebelum turun apa? Wahyu. Mereka keliru bukan menentang syariat karena belum tahu di saat itu. Dan menjadi contoh buat kita. Apa yang terjadi di saat itu? Bahwasanya mereka tidak mengamalkan surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 5. Yaitu kaki wajib dicuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Maka ketika mereka pada berwudu, semuanya seolah-olah tidak mencuci kakinya, tapi mereka mengusap kakinya. Sedangkan perintah Al-Quran dan hadis-hadis itu menunjukkan wajibnya dicuci kaki. Bahkan Imam Bukhari nanti akan ada dalam bab wudu, babu
ar-rijlain, bab wajibnya mencuci kedua kaki. Jadi beliau menyebutkan bab itu. Nah, ketika para sahabat itu melakukan tadi, yaitu mengusap kaki-kaki mereka, maka Nabi SAW dengan, artinya apa? Berbicara dengan suara yang lantang. Beliau mengatakan wailul aqabi minan nar. Nah, kalau dibahasakan saya begitu. Wailul aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar. Semacam itu. Beliau mengangkat suaranya, tidak dalam suara biasa. Ya. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan perorangan di saat itu. Beliau menyebutkan ancaman. Wailun dalam bahasa Arab adalah al-bu'du an rahmatillah atau ar-tardu an rahmatillah. Wail itu digunakan dalam makna dijauhkan dari rahmat. Ya. Jadi dijauhkan dari rahmat. Ada yang mengatakan wailun wadi fi nari jahannam. Ada yang mengatakan wailun adalah lembah yang ada di neraka. Itu berdasarkan hadis tetapi hadisnya dhaif. Jadi berdasarkan hadis tetapi hadisnya adalah dhaif. Jadi wailu itu bimana adzabu halak atau min rahmatillah. Tapi ada yang mengatakan bahwa wailun adalah wadin fi jahannam. Jadi lembah yang ada di neraka. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya apa? Dhaif. Maka yang dimaksud di sini adalah adab atau bencana. Ya. Adab ataupun bencana. Nah. Kemudian apa fawaid dari hadis ini? Kita akan ambil dulu yang tidak berkaitan dengan ilmu supaya kesempurnaan berbicara ilmu. Kita ambil istimbat, bukan berbicara tentang masalah tentang tingkatan ilmu atau adab ilmu. Hadis ini sebagai bantahan kepada kaum Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Jadi kaum Rafidhah dan orang-orang Khawarij, mereka memiliki keyakinan bahwa kaki tidak dicuci, tetapi kaki itu diusap ketika berwudu. Ya, ini keyakinan yang menyimpang. Ahli sunnah sepakat bahwa kaki wajib dicuci jika tidak memakai khuf. Jadi kaki wajib dicuci apabila seseorang ketika berwudu tidak memakai khuf. Khuf itu sejenis kaos kaki, yaitu kulit yang menutupi kedua mata kaki, dinamakan khuf. Orang-orang Arab dulu atau orang-orang Timur Tengah memakainya ketika musim dingin. Supaya tidak kedinginan maka kakinya memakai khuf. Di kita dinamakan sepatu atau dinamakan kaos kaki. Khuf itu terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. Maka ahli sunnah sepakat, kalau orang berwudu kakinya terbuka, tidak memakai sepatu, tidak memakai kaos kaki, tidak memakai khuf, maka wajib dicuci dan tidak sah wudunya kalau diusap. Dan itu ijma menurut ahli sunnah. Sehingga kalau para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para pendengar radio Radul Jannah, baca kitab-kitab akidah, bab mengusap khuf itu dimasukkan dalam kitab akidah gitu. Jadi bab ini dimasukkan dalam kitab akidah. Kenapa bab berwudu kok dimasukkan dalam bab akidah? Karena adanya penyimpangan yang jelas bahwa kaki itu dicuci jika tidak memakai khuf, tapi mereka mengingkari ini gitu. Maka orang yang berwudu tanpa mencuci kaki itu termasuk wudunya ahlul bid'ah gitu. Jadi termasuk wudunya ahlul bid'ah, bukan wudunya ahli sunnah.
Dan ahli sunnah sepakat kalau seseorang itu memakai kaos kaki yang menutupi kedua mata kakinya, atau memakai khuf atau memakai sepatu yang menutupi kedua mata kakinya, maka boleh tidak dicuci kakinya, tetapi diusap khufnya saja. Adapun syaratnya kita akan jelaskan dalam kitab wudu, bahwa syarat bolehnya mengusap khuf tanpa membukanya apabila sebelum memasukkannya kita berwudu dulu. Jadi kalau para bapak, para ibu akan ke kantor umpamanya agar kaos kakinya tidak dibuka ketika berwudu, wudu dulu dengan wudu yang sempurna, masukkan kaos kaki yang kanan yang kiri, dan jika batal maka kita boleh berwudu tanpa mencuci kaki. Yang diusap adalah khufnya, dan itu pun merupakan bagian dari ciri ahlu sunnah. Nah, orang-orang khawarij dan orang-orang rafidhah itu mengusap kakinya walaupun tidak memakai khuf. Ya. Maka hadis ini sebagai bantahan kepada mereka, karena Nabi SAW ketika melihat para sahabat mengusap kakinya, maka Nabi SAW mengatakan celaka, katanya, bagi orang, artinya celaka, tumitnya akan disentuh dengan api neraka, maka disebabkan dia tidak mencuci kakinya. Jadi ini sebagai dalil wajibnya mencuci kedua kaki. Ya. Yang lainnya nanti kita jelaskan di tempatnya insya Allah, karena masih banyak bahasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, istimbat dari hadis ini bahwa azab Allah kepada hambanya itu berupa azab neraka, itu akan mengenai kepada tubuhnya, dan tidak mesti harus seluruh tubuhnya gitu. Jadi azab neraka ini akan mengenai tubuh manusia dan akan dirasakan azab ini. Dalilnya hadis ini yang paling jelas. Dan menunjukkan juga bahwa azab itu tidak mesti kepada seluruh anggota badan. Dalam arti jika ada orang muslim ke neraka, ada yang disentuh sebagian badannya dan yang lainnya tidak disentuh. Salah satunya di sini disebutkan azab ke tumitnya saja. Al-aqab jamu aqabun wa huwa muakharur qadam, yaitu bahasa kita tumit, bagian belakang dari kaki kita, dari tumit kita. Itu namanya apa? Dari telapak kaki kita. Itu namanya, bahasa kita adalah diartikan tumit. Ya. Bahasa Arabnya adalah qadamun. Aqabun, maaf. Aqabun. Ya. Dan dengan inilah ada kaidah, silakan ditulis, al jaza'u min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal. Terjemahan bahasa Indonesianya apa? Hukuman akan setimpa dengan perbuatan. Jadi hukuman Allah kepada hambanya sesuai dengan perbuatannya. Allah tidak akan mengadab manusia hambanya melebihi dosanya gitu. Al jaza min jinsil amal. Ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah bukan adab ilmu. Adab ilmu. Adapun berkaitan dengan ilmu, bab yang berkaitan dengan ilmu, ya, di sini dikatakan, ya, yaitu apa? Bolehnya mengangkat suara seukuran dengan kebutuhan ketika mengajarkan ilmu. Ya. Kalau kita mungkin dikatakan power suara, gitu, orasi suara itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Khutbah Jumat memberikan peringatan, suaranya beda. Dengan kita memberikan kabar gembira, memberikan taklim biasa gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, di sini juga menunjukkan syafaqatun Nabi, kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
di mana beliau mengajar tidak menyebutkan fulan, fulana, ya. Ketika melihat sebuah kesalahan, tidak begini, jangan seperti si fulan itu tuh, jangan seperti santri itu tuh, gitu. Ketika orang memberikan itu takmim umum, walaupun tidak selamanya juga, tapi itu hukum asal. Maka ketika beliau melihat kesalahan, beliau menyebutkan umum, wailul aqabi minan nar. Seperti Nabi SAW sholat ngimami, tiba-tiba ada yang ke depan sedikit, maka beliau mengatakan, la tusawwuna suhufakum aw liyukhalifanallahu baina wujuhikum. Ketika ada orang yang tidak sejajar dalam barisan, beliau mengatakan, hei kamu jangan begitu, umpamanya gitu kan. Atau beliau mengatakan, janganlah kalian sholat seperti dia. Enggak ya. Dia memberikan ancaman umum. Kalian merapihkan saf kalian, atau Allah akan menurunkan adab kepada kalian, yaitu akan bercerai-berai, kata Nabi SAW. Nah ini syafaqah, cara mengajar, ya, hubungan guru dengan murid, ya. Jadi hubungan guru dengan murid. Kemudian yang ketiga, yaitu disyariatkan untuk cepat mengingkari kemungkaran. Jadi syura'ah fi ingkaril mungkar, harus cepat dalam mengingkari kemungkaran. Tapi yang dimaksud cepat itu sesuai dengan maslahat dan madarat, ya. Tidak berarti semua yang kita lihat itu mungkar kemudian kita diperintahkan cepat lalu kita juga melakukannya. Tapi hukum asal orang tidak boleh menangguhkan kemungkaran gitu, untuk diingkari gitu. Itu hukum asal. Tapi semuanya kembali kepada maslahat dan madarat. Nah. Dan sebagiannya tadi sudah disebutkan. Ya. Kita masuk ke hadis setelahnya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu qaulil muhadditsi haddatsana au akhbarana wa amba'ana. Wa qala lana al-Humaidi kana inda Ibnu Uyainah haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan. Wa qala Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq. Wa qala Syaqiqun an Abdullah sami'tu Nabi sallallahu kalimat. Wa qala Hudzaifah haddatsana haditsaini haddatsana Rasulullah haditsaini. Wa qala Abu Aliyah an Ibni Abbasin an Nabi sallallahu bima yarwi an rabbih. Wa qala Anasun an Nabi sallallahu bima yarwi an rabbih. Wa qala Abu Hurairah an Nabi sallallahu yarwihi an rabbikum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja. Qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far Bundar an Abdullah ibni Dinar, dan di sana ada Amr ibnu Dinar. Ada Amr ibnu Dinar, ada Abdullah ibnu Dinar. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minna syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslimi fahadithuni mahi fa waqa'an nasu fi syajaratil bawadi qala Abdullah wa waqa'a fin nafsi annaha nakhlatu fastahyaitu tsumma qalu haddatsana mahia afwan hadisna mahia ya Rasulullah qala khiya an-nakhlatu. Ya. Bab yang keempat ini memang agak sedikit sulit lah untuk semua mustami, ya maaf. Ini untuk orang yang khusus ingin belajar mustalah hadis gitu ya. Tapi mungkin saya akan memberikan penjelasan segampang mungkin. Yang saya pahami mungkin itu gampang. Para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala,
dalam dunia ilmu mustalah hadis ada metode mengambil hadis. Artinya bagaimana murid mengambil hadis dari gurunya. Kapan dinamakan dia ittisal? Kan syarat hadis itu ada 5. Syarat hadis sahih itu ada 5. Nah, hanya mengulangi, ini udah di awal. Yang pertama, hadis sahih itu ittisalus sanad. Mattasala sanaduhu. Jadi syarat yang pertama, hadis itu harus menyambung riwayatnya. Yang kedua, rawinya adalah al-adlu, adil, bukan pendusta, bukan pembuat hadis-hadis palsu, adil, muslim, lurus akidahnya, lurus manhajnya, baik akhlaknya, yaitu masuk dalam adil. Ketiga, yaitu thiqah. Yang dimaksud thiqah itu hafalan hafalan langsung bisa, hafalan tulisan. Jadi bisa menjaga apa yang didengar baik dengan hafalannya ataupun dengan tulisannya. Itu 3. Yang keempat, adamul ilah, tidak ada ilah. Yang kelima, ada musyad. Nah, yang dibahas di sini nomor pertama, bagaimana seorang rawi, para muhadis mengambil hadis dari gurunya. Nah, maka dikatakan ittisalus sanad, harus menyambung. Jadi harus apa? Menyambung. Jadi gurunya, ini muridnya, ini gurunya, menyambung. Apa definisi menyambung? Definisi menyambung menurut para ulama muhakkik, an ya'khuda ar-rawi hadisan min syaihi akhdan sahiha. Jadi an ya'khuda ar-rawi hadisan min syaihihi akhdan sahiha. Yang dinamakan menyambung itu bahwa seorang rawi dia telah mengambil hadis dari gurunya dengan pengambilan yang sah. Jadi dengan pengambilan yang sah menurut ulama hadis. Ya. Kapan dikatakan seseorang itu menyambung? Ya. Yaitu yang pertama, muasyarah. Namanya guru dengan murid, muasyarah, sezaman, semasa, hidupnya diprediksi ketemu. Jangan sampai begini dikatakan si fulan, muridnya si fulan, gurunya mati tahun sekian, muridnya lahir tahun sekian. Oh, ini mah tidak menyambung gitu kan. Karena gurunya lebih dulu meninggal dunia, dia belum lahir gitu kan. Oh, ini nggak mungkin dinamakan ngambil hadis benar. Maka mesti apa? Muasyarah, sezaman. Yang kedua, al-liqa, artinya adanya ketemu. Karena kalau orang sezaman tapi itu pernah papangi gitunya, cek orang Sunama, kan munqati, berarti terputus sanadnya. Ya, saya umpamanya pernah sezaman dengan Syekh bin Baz, dalam arti ya Syekh bin Baz masih hidup, saya juga udah lahir ya, umur 20, beliau udah apa? Udah lahir itu. Dan ketika saya di Yaman, beliau juga masih hidup gitu. Artinya apa? Sezaman. Tapi apakah saya dikatakan murid beliau? Saya tidak pernah ketemu dengan beliau gitu. Tidak pernah semajelis gitu. Tidak pernah apa? Semajelis. Semajelis itu tidak pernah apa? Tidak pernah bertemu. Walaupun mungkin ketemunya lewat apa sekarang? Lewat YouTube, lewat apa? Lewat kaset, lewat sebagainya. Itu bisa gitu. Tapi yang dinamakan ketemu tidak. Maka kalau saya meriwayatkan, kata saya sekarang namanya sami itu Syekh bin Baz yaqul. Nah, ini dusta saya karena apa? Tidak apa? Tidak pernah ketemu gitu. Kalaupun sami itu ya berarti dari riwayat yang lain gitu kan. Nah, itu ya. Artinya apa? Subutul liqa wal muasyarah. Dalam bahasa ilmu mustalah hadis, subutul luqi wal muasyarah, yaitu tetapnya ketemu dan sezaman.
Maka ini syarat orang dikatakan menyambung. Kemudian bagaimanakah orang mendapatkan hadis dari gurunya, dengan metode apa? Maka di sini ada dengan metode banyak kata para ulama. Yang pertama dengan kata-kata sami'tu. Sami'tu, akhbarona, hadatsana, anba'ana, itu satu rumpun, bahwa murid dengan gurunya ketemu, kan gitu. Sami'tu, aku mendengar, ya supaya gampang gitu. Akhbarona, beliau menghabarkan kepadaku. Akhbaroni, ya. Hadatsana, anba'ana, itu maknanya satu rumpun, bahwa orang bisa dikatakan face to face. Face to face artinya apa? Ketemu. Dia mengatakan aku ceritakan kepadamu. Atau orang mengatakan aku mendengar dari beliau. Berarti di majelisnya gitu, mendengar gitu kan. Maka ini dinamakan mutasil gitu kan. Ini satu rumpun. Ada lagi metode lain, dan nanti akan ada di bab berikutnya, yaitu apa? Ardul kitabah, ardul munawalah, al-qiraah. Itu serumpun walaupun mungkin punya makna berbeda. Bagaimana? Orang gurunya tidak pernah meriwayatkan hadis ke dia. Dia pun tidak pernah mendengar hadis dari sang guru. Tapi dia bacakan kitab gurunya, membacakan hadis gurunya. Gurunya umpamanya punya 1000 hadis katakanlah. Saya membacakan hadis guru saya yang saya tidak mengambil hadis, tapi mungkin aja ada kitab sipulan, ada tulisan sipulan, saya hafal, kemudian saya bacakan di depan dia. Betul nggak ini hadis engkau wahai syekh? Gitu. Maka kata syekhnya benar itu. Atau gurunya bilang, saya ijazahkan kepada kamu buku ini supaya kamu riwayatkan. Kan itu tidak ketemu dalam arti bukan mengatakan ini. Nah, ini metode mengambil hadis. Nah, lalu Imam Bukhari mengatakan hadatsana, akhbarona, anba'ana, ini senilai hukumnya yaitu mutasil. Dihitung mutasil walaupun orang tidak mengatakan sami'tu. Jadi di sini adalah dihitung segot redaksi yang maknanya menyambung. Yang maknanya apa? Menyambung. Hanya saja kata para ulama, mana lebih kuat, sami'tu atau hadatsani? Sami'tu an fulan, hadatsani fulan. Mana lebih kuat? Ya. Hadatsani ya. Kalau sami'tu, saya tidak niat ngasih hadis, cuma antum lagi duduk-duduk dengar hadis saya, sami'tu kan. Kalau hadatsani, seolah-olah gurunya memang memberi hadis kepada muridnya, karena gurunya yang langsung menyampaikan. Maka hadatsani. Ini dari sisi kuat-kuatan, walaupun ditinjau dari sisi maknanya apa? Sama, yaitu majelis. Ya, segitu aja dulu itu bab ini. Lalu beliau membawakan beberapa qaul ulama, dan insya Allah qaul ulama kita akan komentari nanti. Kita ke hadis saja, 5 menit atau 10 menit sebelum pertanyaan hadis ya, yang paling pokok. Ya, sebagian ilmu yang susah ditangguhkan untuk orang tertentu ya, bukan harus konsumsi seluruh orang gitu ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, yaitu Qutaibah ibnu Sa'id Abu Roja, sampai kepada Abdullah ibnu Umar. Dan di sini metode pendidikan sangat agung. Perhatikan Pak di sini. Rasulullah SAW seperti saya begini dan para sahabat duduk. Lalu Nabi SAW mengajar dengan metode torhus su'al, belajar dengan metode bertanya kepada pencari ilmu. Jadi tidak selamanya murid yang bertanya kepada guru, guru bertanya kepada murid. Apa fungsinya? Fungsinya salah satunya adalah menakar kemampuan berpikir santri. Jadi menakar
dari sisi yang dinamakan kognitif gitu ya. Kognitif itu kemampuan menghafal, kemampuan memahami, kemampuan mencerna, kemampuan menjabarkan. Walaupun di Indonesia, pendidikan di Indonesia umumnya kognitif hanya satu, kemampuan menghafal. Bukan kemampuan menjabarkan, bukan kemampuan memahami, bukan kemampuan mendalami ya. Tapi menghafal. Apalagi ujian nasional ditanya dengan A, B, C, D gitu. Itu sangat tidak ada hubungannya dengan kognitif yang sempurna. Ya, jadi keliru kalau bapak-bapak mengatakan ini kognitif, bukan, itu bagian kecil, bagian bahkan dikatakan bagian terendah dari kognitif. Dalam ilmu pendidikan yang namanya menghafal itu bagian terendah dari kognitif. Karena ketika orang tidak mampu menjabarkan apa yang dihafal, tidak mampu memahami apa yang dihafal, itu katakan apa dalam Al-Qur'an? Kamasalil himari yahmilul asfara. Nah, itu wajib kita pahami ya. Maka Nabi SAW berbicara di depan para sahabat. Beliau berkata, ada di antara pohon yang daunnya tidak jatuh, katanya. Itu adalah perumpamaan muslim. Maka siapa di antara kalian yang tahu pohon apa itu? Itu terjemahnya. Jadi Nabi SAW mengatakan ada pohon yang tidak jatuh daunnya. Ya, tidak berguguran gitu kan, seperti daun-daun ini tidak berguguran. Dan itu perumpamaan orang muslim. Maka para sahabat menerka sebagiannya, oh ini pohon-pohon yang ada di lembah-lembah, pohon bidara, pohon sider gitu. Nah, mereka menyangka itu. Lalu Abdullah bin Umar menerka cuma dalam hati katanya. Lalu aku menerka bahwa itu adalah pohon kurma, tapi aku malu katanya. Kenapa? Ada Abu Bakar, ada bapakku. Aku masih kecil di saat itu. Maka para sahabat berkata, kalau begitu wahai baginda Rasulullah, ceritakan kepadaku pohon apa itu. Maka Nabi SAW mengatakan, iya pohon kurma. Pohon kurma. Ya, kita ambil kesimpulan berkaitan dengan pendidikan. Pertama, di antara metode mengajar adalah torhus soal. Di antara metode bertanya adalah dengan metode bertanya kepada murid. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk menakar kemampuan berpikir. Jadi untuk menakar kemampuan berpikir. Maka oleh sebab itu, tes masuk sekolah itu bukan untuk menguji ini lulus atau tidak lulus sebenarnya. Bagusnya sekolah, maaf gitu. Walaupun mungkin sah-sah saja yang tidak sependapat dengan saya, sah-sah saja gitu. Di sekolah-sekolah ada tes gitu kan. Salah satunya apa yang dinamakan dengan tes IQ gitu. Tes IQ. Atau tes pengetahuan, ditanya ini, tanya ini. Banyak sekolah adalah untuk tes lulus. Dalam pandangan saya pribadi itu tidak tepat itu. Tapi kenapa dibuat pertanyaan atau membuat pertanyaan? Hanya kita untuk mengetes sejauh mana kemampuan anak yang kita akan olah gitu kan. Saya punya sekolah nih akan mengolah manusia. Nah, bahan bakunya mungkin yang udah ada seperti apa? Nih akan bikin SMP. Oh, umumnya kemampuannya ini belum tahu apa itu sholat bapaknya. Belum tahu apa itu ini kan. Sehingga kita punya kurikulum yang bagus itu kan, cara pendekatan dan sebagainya. Jadi bukan untuk mengetes anak itu lulus atau tidak lulus. Kan menurut saya tidak ada manusia yang bodoh kecuali yang idiot kalau dalam pandangan saya gitu. Ya. Orang itu bisa atau tidak bisa tergantung siapa yang memberikan apa yang dinamakan motivator, karena guru itu sang motivator. Ya, sang motivator. Orang itu mampu menghafal, orang itu kuat menghafalnya ketika dia belajar. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, catat dengan tinta emas nih. Di antara metode pendidikan adalah mengajari anak dengan lingkungan. Jadi memperkenal anak dengan lingkungan yang ada.
Kali-kali antum ajak anak-anak ke majelis taklim supaya dia tahu, walaupun tidak semua anak harus dibawa. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ikut cimrung cek bahasa Sunda mah dengan orang-orang besar, sampai ada yang protes, eta budak cenah dibawa-bawa ka dieu cenah. Cek para sahabat beda cenah, ieu mah budakna pinter, kemampuannya, dia berada di tengah-tengah sahabat. Dikenalkan, Pak, Bu, jangan hari Ahad dan Minggu, hari Ahad atau Sabtu hanya kita rekreasi ke tempat, kali-kali datang ke ulama, apa ditanyakan masuknya seperti apa, adabnya seperti apa, kan itu ya. Apalagi kalau antum bawa bakaka ke ulama gitu. Kali-kali ini metode ilmu ya, anak itu harus pernah hadir di tempat-tempat adab ya, tahu bagaimana ucapan salam seperti apa pertamanya, menyapa orang seperti apa. Ini ada di majelis nih Abdullah bin Umar gitu. Ada di majelis besar para sahabat gitu. Saya dulu ketika SD, ketika saya tertarik dengan ilmu ya, dulu itu ada beberapa, saya teringat Ustadz Nana ya, itu dari Persis dulu rahimahullah, itu pertama datang ke saya ke Cipatujah, ke Tasikmalaya, ke ujung Tasik tuh, datang ngajarin agama itu ya, belajar. Dan saya itu bahasa Sunda suka ngadapang, suka ya, bukan tiarap ya, ngajalopong itu, ngadapang, dengarin Ustadz Nana itu ngejelasin itu. Dan bapak saya, ibu saya tidak pernah melarang saya duduk di situ, tidak pernah mengusir saya. Dan saya di situ belajar ngomong ya, gimana sih kalau debat. Kakak saya Ustadz Abu Rijal itu suka bawa temannya dari Tasik dulu, debat di rumah itu, walaupun ujungnya nggak begitu jelas itu ya, karena keilmuannya gitu. Tapi yang saya pelajari itu kecintaan, itu udah cinta ilmu gitu. Dan bapak saya, ibu saya tidak pernah mengusir saya dari majelis itu waktu itu. Dan itu mungkin ya, walaupun bapak saya, ibu saya ya petani yang tidak pernah tahu tentang manajemen pendidikan itu, tapi saya rasakan itu gitu. Dan itu kecintaan kepada ilmu di saat itu ya. Dan dulu waktu itu pakai NEM ya, NEM istilah itu tahun 86 ya. Saya keluar SD kalau nggak salah tahun 26. Itu nilai saya itu terbaik di sekolah saya waktu itu, nilai NEM-nya. Maka ada beberapa guru karena tidak ke SMP, saya ke pesantren, oh sayang katanya nilainya paling baik tapi tidak SMP. Dan saya tidak pernah belajar ya, dapat nilai NEM bagus, tidak belajar ya, kayak orang sekarang harus les dulu, nggak pernah gitu. Belajarnya laduni gitu ya. Ya, belajarnya laduni, mendengar sekali itu. Nah, itu ilmu. Jadi para sahabat itu udah membiasakan bahwa anak itu dihadirkan di tempat-tempat momen-momen yang penting gitu. Untuk mengajari mereka tahu gitu. Oh, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi pengajaran itu bukan hanya di bangku sekolah. Dan sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini. Terima kasih kepada para jamaah, pemirsa di mana saya berada, para pendengar dan kru yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.